Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Dan saat ini kita kembali bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama dengan saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Hari ini Rabu 30 November 2022. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami dan segala berkat yang telah tersedia bagi kami sepanjang hari ini. Dalam rangkaian minggu-minggu Advent ini, ajarlah kami untuk dapat terus berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Tuhan dengan selalu berpegang teguh kepada firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini saya berikan tema kenangan yang disimpan. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar bacaan kita diambil dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, rumah mana yang tidak memiliki pajangan foto? Ada yang biasanya memajang foto di dinding atau bahkan meletakkan foto di atas meja kerja ataupun meja lainnya. Rasanya hampir setiap rumah pasti memasang foto. Bahkan ada yang di tiap dinding ruangan dihiasi dengan foto. Ada yang berukuran besar, ada yang berukuran sedang, bahkan ada juga yang memberikan figura kecil di atas meja. Tujuan dipasangnya foto-foto pribadi itu ya tentu saja supaya mudah dilihat, dan itu bisa menjadi penghargaan atas orang yang ada dalam foto itu atau sebagai kenangan atas momen yang sedang diabadikan. Dengan kata lain, si pemilik rumah tidak ingin melupakan orang yang ada dalam foto itu atau momen yang terjadi saat itu. Dengan melihat foto yang terpasang itu, si pemilik rumah akan selalu mengingat wajah orang yang ada dalam foto atau peristiwa yang sedang diabadikannya. Saudara, dalam dinding hati kita pun sesungguhnya ada juga foto-foto yang terpajang. Jika foto di rumah kita kebanyakan adalah momen-momen bahagia, tidak demikian dengan yang terpajang di dalam hati kita. Kadang-kadang yang kita pajang atau yang kita ingat justru adalah momen-momen gelap di dalam hidup kita. Foto di dinding rumah bisa saja rusak atau lapuk, tapi peristiwa yang tersimpan dalam hati kita bisa bertahan jauh lebih lama. Jika foto di rumah lama-kelamaan akan kita lihat sepintas lalu atau bahkan kadang-kadang kita abaikan, tapi foto di dalam hati kita akan terus membawa dampak dan mempengaruhi banyak hal dan keputusan di dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa negatif yang terus kita pajang di hati itu bahkan bisa menimbulkan kepahitan dalam hidup atau menimbulkan trauma dan bahkan dendam terhadap seseorang. Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Termasuk juga apa yang kita simpan atau kita pajang di dalam hati kita. Kalau kita menyimpan dan mengabadikan hal-hal yang negatif, tentu hidup kita juga akan menjadi negatif. Tapi kalau kita menyimpan ucapan syukur, hal yang baik, ingatan akan sesuatu yang indah, dan tentu saja firman Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat, bahkan memberikan buah untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, mari mulailah untuk memeriksa apa yang tersimpan di dalam hati kita. Apa yang seringkali kita pajang di dalam hati kita yang selalu mengingatkan kita akan sesuatu hal tertentu. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus dengan mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah
hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan itu terambil dari Efesus 4 ayat 31. Dan saudara, marilah kita melakukan pembersihan hati bersama-sama dengan Tuhan. Dan jika masih ada kesempatan, marilah kita hidup berdamai dengan kehidupan yang kita punya, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan juga mengampuni orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami untuk dapat menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Tolonglah kami untuk dapat membersihkan hati kami dari segala yang tidak baik, yang tak berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami untuk dapat menyimpan firman Tuhan dan semua kenangan-kenangan indah yang akan membuat kami untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kami memohon berkat dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Semangat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.